AirPods Max ya, udah rilis agak lama sih. Tapi karena aku penasaran ya, akhirnya aku beli ya. Ini aku beli harganya 7 juta. Ya mahal. Sebenarnya aku ini dapat harga murah ya. Ini yang Inter ya, versi Inter ya, keluaran Inter ya. Seharusnya kan harganya 7,8 ya, untuk warna black ya. Tapi ini aku dapat harga 7, tapi kondisinya ternyata BNOB ya, udah pernah dibuka. Garansinya udah habis ternyata ya. Ya wes lah, fair enough ya. Tapi sayangnya sellernya kurang jujur ya. Agak sebel sayangnya. Tapi yuk gimana, udah tak beli ya. Dan sudah aku confirm. Dan sekedar info, kalau di iBox dan kawan-kawannya yang garansi resmi ya, harganya 8,5 juta. Mihil. Ya sebenarnya aku beli doi karena penasaran ya, kepo sama karakter dan kualitas audionya ya. Dan karena si Sony WH-1000XM5 bentar lagi keluar, aku pengen beli ini, nanti pengen aku compare ya. Rencananya sih gitu ya. Dan audionya ini ternyata terbilang kompetitif ya bila dibandingin sama si Sony WH-1000XM4 yang selama ini jadi benchmarkku ya. Ini merupakan headphone andalanku. Aku doyan banget sama karakter dan kualitas audionya ya. Fiturnya komplit, customisasinya banyak. Jadi si AirPods Max ini masuk kategori eargasm ya untuk standarku ya. Tapi yang disayangin adalah di sini tidak ada built-in custom equalizer. Dan hal tersebut menjadi alasan pertama yang bikin aku ilfeel sama si AirPods Max. Ilfeel, hilang feeling ya nggak sih? Ya kan? Jadi absennya custom equalizer ini rasanya rada disayangin ya. Ini kan merupakan headphone dengan output audio yang klaimnya sounds like epiphany. Tapi ternyata tidak menyediakan fitur tersebut, custom equalizer. Sebenarnya ada sih sedikit customisasi untuk mentune frekuensi mid sama high-nya via headphone accommodation ini ya. Namun buatku ini kurang intuitif, jadi ya untuk frekuensi low kagak ada pengaturannya, cuman fokus ke frekuensi mid sama high-nya ya. Sedangkan untuk pilihan preset equalizer ya tersedia sih sebenarnya, tapi ya cuman ngefek ke aplikasi musik doang. Dan sorry to say, outputnya jelek ya. Mixingnya kurang greget. Dan Apple sendiri klaimnya menghadirkan adaptive EQ ya. EQ di sini maksudnya equalizer kan ya, yang secara otomatis akan bekerja ketika audionya sedang diputar. Tapi aku tidak ngerasain faedahnya secara real time. Jadi intinya bagi seorang advanced user, jadi untuk para audio enthusiast, absennya custom equalizer tentu menjadi nilai minus ya. Karena ya via custom equalizer tentu kita bisa mengubah karakter audio pada segala frekuensi secara natif, presisi sesuai selera. Habis itu hal kedua yang bikin aku ilfeel sama doi, ini berkaitan sama bodinya ya. Jadi jaring-jaring di bagian atas sini pada headbandnya ini bisa dibilang ringkih karena terbuat dari semacam apa ya? Ya jaring-jaring ya, Spider-Man. Bukan ya, ini kalau Apple nyebutnya kanopi. Emang sih ketika dipakai rasa nyaman di kepala ya, tapi amit-amit kalian sedang pakai jepit ya, terus jepitnya nyangkut ke jaring-jaringnya ya tentu bakal sobek ya kalau ditarik secara paksa. Ya kalau sobek benerinnya gimana coba? Masa mau dilakban kan jadi jelek ya, nggak kelihatan premium lagi tampilan headphone-nya. Material kayak gini aku akui emang one of a kind ya, unik ya. Biasanya kan di headband ini pakai busa ya, tapi ini pakai jaring-jaring. Dari segi desain kelihatan stylish, tapi dari sisi durabilitas patut dipertanyakan. Lalu hal ketiga yang bikin aku hilang feeling adalah aku lupa ini pada apa nih. Oh iya, pada tombol crown-nya ini ya. Jadi tombol ini salah satunya berfungsi untuk ngatur tingkat volume. Jadi ya lagi-lagi ini unik ya wujudnya ya. Tombolnya bentuknya anti mainstream untuk sebuah headphone. Tapi yang disayangin tombol ini tidak dibekali haptic feedback ya. Jadi kalau diputar-putar gini tidak kerasa tuk-tuk-tuknya kayak di Apple Watch ya. Kalau diputar ya nggak ada sensasi apa-apa, nggak ada getar-getarnya itu ya. Jadinya ya untuk dapetin tingkatan volume yang lebih berjangka, lebih terukur, lebih konsisten akan sulit berkat tidak ada tuk-tuk-tuk-tuknya itu ya, sensasi haptic feedbacknya ya. Dan yang paling nyebelin adalah tombol crown-nya ini rawan keputar secara tidak sengaja. Jadi misalnya aku lagi benerin posisi headphone-nya, tiba-tiba tanganku nyentuh, ini kan jadi volumenya berubah ya. Iya, kalau volumenya berubah mengecil nggak apa-apa, kalau tiba-tiba jadi membesar kan kaget ya. Jadi kalau lagi benerin posisi ear cup-nya harap rada hati-hati ya kalau belum terbiasa ya. Jangan sampai ketoel.
Habis itu hal selanjutnya yang bikin aku ilfeel sama si AirPods Max yaitu adalah headphone ini tidak bisa dilipat ya. Dilipat maksudku dilipat kayak gini loh. Lipat. Kalau si AirPods Max biasanya diputar gini doang ya. Sehingga dari segi dimensi tentu masih makan tempat ya. Lagi pula kalau dimasukin ke dalam tas tanpa dipakein smart case misalnya ya, doi ini ear cup-nya rawan kegesek antara keduanya ya. Bergesekan di sebelah sini misalnya ya, terutama bila posisi lengannya sedang dipanjangin. Sekedar info ini kan ear cup-nya materialnya dari aluminium ya. Aluminium sangat premium ya. Di Sony aja cuman plastik loh. Ya headphone ini emang kelihatan sugih banget sih dipakai ya. Bahkan lengannya aja terbuat dari stainless steel. Buset. Ear cup-nya juga gampang dicopot ya. Tinggal ditarik aja, ini pakai magnet cuy. Tapi balik lagi ke topik tadi ya, intinya si headphone ini kudu dipakein smart case kalau lagi dibawa dimasukin tas misalnya gitu ya, biar ear cup-nya tidak lecet. Dan sekedar info lagi, smart case-nya ini ada fungsinya ya, bukan cuma buat aksesoris proteksi doang. Jadi kalau dipakein smart case-nya maka doi akan masuk ke lower power mode ya. Tujuannya biar Bluetooth-nya tidur, jadi biar nggak auto connect ke device-nya Apple, karena headphone ini kagak bisa dimatiin ya. Dan ngomong-ngomong soal tidak bisa dimatiin, itu hal yang bikin aku ilfeel selanjutnya. Ya, headphone ini kagak ada tombol powernya cuy, jadi doi bakal selalu standby ketika nggak digunain. Standby dalam kondisi low power mode, Bluetooth-nya tetap standby. Standby maksudnya biar bisa langsung connect ke device-nya Apple yang sudah terkoneksi sebelumnya ya. Misalnya kita lagi di sini, kita pakai headphone ya connect ke sini. Lagi di Mac, pakai headphone-nya ya connect-nya ke Mac. Dan itu semua berjalan secara otomatis, tidak perlu pairing secara manual. Maksudnya ya biar praktis lah. Dan setelah 72 jam nggak dipakai sama sekali headphone-nya, maka bakal masuk ke fase lower power mode, di mana Bluetooth baru akan mati guna lebih menghemat baterai ya. Ya kemampuan kayak gitu always standby ya, maksudnya biar experience yang didapetin lebih seamless ya ketika gonta-ganti antar device Apple ya, tadi aku udah bilang ya. Tapi aku mikirnya bahwa barang elektronik yang tidak mau mati tentu akan mempengaruhi umur baterai. Ya walaupun demikian emang low power mode-nya ini emang beneran hemat baterai sih sebenarnya. Tapi ya aku mindsetnya masih kayak gitu ya, kalau device nggak bisa mati tentu akan ngaruh ke umur baterai. Ya nggak tahu ya, untuk penggunaan jangka lama aku belum pakai doi secara lama sih, baru beberapa hari doang sih. Dan terlepas dari hal-hal yang bikin ilfeel, jujur aku terkesima sama build quality-nya ya, materialnya premium banget. Baru kali ini aku jajal sebuah headphone wireless ya dengan material yang sangat sultan ya. Edan lah dipakai kerasa, aku rasa sugih ya. Dipegang-pegang juga permukaannya nggak cepet kotor, terus desainnya juga kelihatan seksi. Aku rasa wajar lah ya kalau harganya emang nihil ya, termasuk nihil, bahkan doi kan lebih nihil daripada Sony WH-1000XM5 yang coming soon ya. Kemudian dari karakter dan kualitas audio sebenarnya emang udah enjoyable sih. Aku sendiri sebenarnya udah happy sama audio yang ditawarkan ya. Bass-nya deep berkualitas, vokal dan high-nya crispy. Apalagi ada fitur spatial audio yang mungkin menarik bagi sebagian orang guna memberikan sensasi yang unik. Nggak unik juga sih. Ya intinya doi ini cocoknya buat para pengguna device Apple yang sekaligus juga langganan Apple Music ya, agar bisa nikmatin semua fitur-fitur yang ditawarin. Kalau untuk pengguna Android, mending nggak usah ya, mending nggak usah pakai ini ya, karena ada beberapa fitur yang tentunya absen di Android. Ya segitu aja sedikit sharingku ya. Makasih udah nonton. Semoga berfaedah buat kalian semua. Follow juga IG ku @bangreview ya. Habis itu apa lagi? See you.